Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuswatun Hasana, mahasiswi Untirta, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan semester kedua. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya, terutama dalam kaitannya dengan pelindungan hak-hak asasinya. Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan kehidupannya baik jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Rincian dari hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal Undang-Undang 1945. Misalnya pada pasal 28A yang menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B yang pertama menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Poin kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C menyebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu pasal 28D menyebutkan yang pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Poin kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Nah, itu tadi sebagai contoh dari beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM. Dalam pelaksanaan HAM juga ada instrumen yang dipakai, yakni instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, sedangkan instrumen nasional berupa Undang-Undang 1945 beserta amandemennya seperti TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lalu Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Lalu Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam pasal 75 Undang-Undang tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM.
Selain itu, meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.